Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على نهجه القويم ودعا إلى الصراط المستقيم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الحاضرون اتق الله اتق الله اتق الله كما قال عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah Masjid Asy-Syuhada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada sore hari ini, tepatnya pada hari Kamis 17 Jumadil Tsani 1446 Hijriah, atau bertepatan dengan 19 Desember 2024, Allah takdirkan kita bertemu di tempat yang penuh dengan berkah ini dalam rangka talabul ilm, dalam rangka selalu menuntut ilmu. Dengannya kita senantiasa lebih taat kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum datangnya suatu hari yang dimana tidak ada lagi kesempatan untuk beramal, tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan kebajikan-kebajikan, karena sudah terputus hubungan kita dengan dunia ini. Maka pada saat itulah kita akan menikmati buah hasil dari jerih payah kita selama dunia, yakni dengan amal saleh kita. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pada sore hari ini masih bentuknya tematik, berdasarkan pada tema-tema tertentu yang kemudian kita kaitkan dengan kejadian-kejadian atau berita-berita viral, sehingga kita selain mendengar, melihat kejadian-kejadian yang terjadi saat sekarang ini, berita-berita viral, kemudian kita bahas bagaimana Islam memandang tentang suatu berita, tentang suatu kejadian yang menjadi konsumsi publik, apalagi di media sosial, ya, agar kita menjadi orang yang bijak bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita harus berbuat, dan bagaimana kita harus bersikap dalam masalah ini. Maka tema kajian kita pada sore hari ini adalah derajat
derajat manusia sama, jangan mengolok-olok. Ya, derajat manusia sama, jangan mengolok-olok. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, tentu kita sudah paham betul ya. Sejak sebulan yang lalu ada sebuah berita yang viral di media sosial, bahkan sampai mendapatkan semacam tanggapan, ya, tanggapan dari negeri jiran, ya, Malaysia. Perdana Menterinya kemarin saya lihat sampai menanggapi kejadian berita viral yang tersebar di negeri kita ini, yang kemudian kita akan bahas pada kesempatan ini. Derajat manusia sama, jangan mengolok-olok. Jemaah yang dirahmati Allah, apa yang melatar belakangi kemudian kita menyampaikan tema ini? Itu tadi, satu, adanya berita viral. Yang kedua, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Ya, orang mukmin itu bersaudara. Ini yang harus dipahami dulu. Dalilnya Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Damaikanlah kedua saudaramu yang saling bertikai. Terjadi pertikaian di antara dua saudara, maka damaikanlah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah dirahmati Allah, innama, pada ayat tadi Allah memulainya dengan kata innama, ya, innama. Allah memulainya dengan kata innama. Innama di situ berfungsi sebagai al-hasr, ya. Bisa mungkin yang ada HP-nya Quran Android bisa dibuka, Quran surah Al-Hujurat ayat 10, biar kita sama-sama paham. Innama yang tadi mengawali kata ayat tersebut berfungsi sebagai al-hasr. Fungsinya apa? Al-hasr, artinya pembatas. Jadi innama ini membatasi. Dia tidak melebar. Dia tidak melebar kemana-mana. Artinya dibatasi hanya pada apa yang ia maksud. Ya, dibatasi apa yang ia maksud dalam ayat tersebut. Apa yang dibatasi? Yang pertama, bahwa tidak ada persaudaraan kecuali di antara kaum mukminin. Itu yang dibatasi. Sekali lagi, tidak ada persaudaraan kecuali di antara kaum mukminin. Dia membatasi.
bahwa persaudaraan itu hanya dimiliki oleh kaum mukminin. Dan tidak ada persaudaraan antara orang mukmin dengan orang kafir. Ya. Tidak ada persaudaraan antara orang mukmin dengan orang kafir. Yang kedua, innama di situ membatasi bahwa perintah dan kewajiban untuk mendamaikan di antara dua orang, atau dua golongan, dua kelompok, adalah ketika ditemukan di dalamnya ada unsur ikatan persaudaraan Islam di antara keduanya. Baru ada perintah untuk apa? Fa'aslihu, mendamaikan. Misalnya ada dua orang yang saling bertikai gara-gara beda pilihan calon gubernurnya. Yang satu milih nomor 1, yang si A milih calon nomor 1, yang si B milih calon nomor 2. Gara-gara perbedaan pilihan kemudian apa? Terjadi pertikaian. Ya, masing-masing menceritakan tentang keunggulan calonnya masing-masing. Kemudian apa? Sehingga tidak tegur sapa. Inilah yang dimaksud fa'aslihu baina akhawaikum. Damaikanlah dua orang di antara kamu yang sedang bertikai. Atau kelompok golongan A dengan golongan B tidak ketemu pada masalah-masalah tertentu sehingga membuat mereka apa? Bertikai. Tapi dalam ayat ini dibatasi, yang dimaksud dengan mendamaikan di situ ketika ada unsur hubungan persaudaraan apa? Islam. Ya, inilah yang dimaksud pembatasan di sini innama. Bukan perseteruan antara orang Islam dengan orang kafir. Ya. Bukan. Apalagi kalau sudah nyangkut kafir harbi, kafir yang memerangi, wah itu tidak ada perdamaian kecuali dengan apa? Peperangan. Beda dengan kafir dhimmi yang mereka dilindungi. Nah, sebagian ulama mengatakan dibolehkan untuk apa? Mendamaikan jika mereka kafirnya adalah kafir dhimmi, mereka tidak memerangi di bawah naungan kekuasaan kaum muslimin. Nah, inilah yang dimaksud dengan apa tadi? Innama, membatasi. Jadi ada dua pembatasan. Yang pertama bahwa tidak ada persaudaraan kecuali dalam ikatan keislaman. Yang kedua bahwa ini maksud dengan didamaikan di situ jika pertikaiannya adalah ada ikatan persaudaraan sama Islam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diperintahkan untuk bersaudara. Ya. Allah Subhanahu wa taala selain meminta kita tadi untuk bersaudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita juga untuk bersaudara. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Ini perintah. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. Kalau dia sudah saudara antara muslim yang satu dengan muslim lainnya, maka yang harus dia lakukan apa? La yadhlimuhu. Dia tidak boleh berbuat zalim kepada saudaranya. Apalagi wala yakhdhuluhu. Dia tidak boleh menelantarkannya. Ya. Tidak boleh apa? Menelantarkannya. Jika dia tahu saudaranya dalam keadaan butuh bantuan, dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan tidak punya pegangan, sehingga terlantang-lanting, tidak tahu arah, maka tidak boleh dibiarkan. Harus segera diambil,
harus segera ditolong. Wala yakdzibuhu, tidak mendustakannya. Ya. Karena ingin dia mendapatkan keuntungan sendiri dari saudaranya, dia akhirnya berbuat dusta. Tidak boleh. Wala yahkiruhu, dan tidak menghinanya. Ya, tidak menghinanya. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi 'aunil 'abdi, ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi kalau ingin ditolong oleh Allah, maka hal yang harus pertama kita lakukan adalah menolong saudara kita. Saudara apa? Saudara se-Muslim. Al-muslimu akhul muslim. Ya. Ada dua tetangga, sebelah kanan orang kafir, sebelah kiri orang muslim. Sama-sama membutuhkan, maka yang ditolong siapa? Saudara yang muslim. Jangan mentang-mentang saudara yang kafir tadi, dia kan sering ngasih saya bantuan, kemana-mana dia pergi selalu bawa ngasih oleh-oleh, sementara yang muslim tidak pernah ngasih apa-apa. Ya, saya hanya sekedar cium baunya makanannya saja, tapi nggak pernah dibagi. Ini tetangga saya non muslim orang kafir ini apa-apa dibagi. Saya bantu dia nih yang kafir nih. Nggak boleh. Meskipun tadi dalam sikap keseharian terkadang berbeda yang kita rasakan dari dua manusia yang saling bertetangga tadi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang ketiga, tadi kenapa kita menyampaikan tema? Yang pertama karena tadi ada berita viral, yang kedua karena sesama muslim itu bersaudara, yang ketiga, Islam adalah agama yang menolak dengan sangat tegas adanya diskriminasi dan intimidasi terhadap sesama. Ya, Islam itu bukan agama yang keras. Islam menolak, apalagi memaksakan kehendak kepada orang untuk masuk ke dalam Islam, itu dilarang. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Yang kemudian diframekan bahwa seolah-olah Islam itu adalah agama yang apa? Keras, memaksakan kehendak. Tidak. Islam sangat tegas menolak yang namanya diskriminasi dan intimidasi. Kita buka sejarah Rasulullah SAW. Pertanyaan saya, ada enggak satu riwayat bahwa ada orang masuk Islam karena dipaksa? Dari sejak pertama kali Rasul diutus menjadi seorang nabi dan rasul sampai akhir hayat beliau, pernah enggak beliau memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam? Tidak ada. Ya. Bahkan Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kita semua, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Ajaklah orang kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah ini apa? Hikmah ini dengan lembut, ilmu, bijak. Wal mau'izatul hasanah, contoh yang baik. Dan kebanyakan orang yang masuk Islam pada zamannya Rasulullah karena contoh Rasulullah yang baik. Ya. Umar masuk Islam karena melihat sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditunjukkan, beliau tidak dendam kepada Umar. Dan banyak lagi sahabat-sahabat lain yang masuk Islam karena melihat sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Nah, maka tidak boleh
memaksakan kehendak kepada orang lain agar sepemahaman dengan kita. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, Islam memandang bahwa hak seluruh umat manusia, baik laki-laki, perempuan, sebagai hamba Allah yang setara di hadapan Allah dan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Sama. Ya. Yang saat sekarang ini yang duduk di hadapan saya mungkin punya jabatan beda-beda dalam pekerjaan. Ada manajer, ada karyawan biasa, ya, ada kepala ini, kepala itu, ya. Apakah kemudian membuat kita yang paling mulia di hadapan Allah yang jabatannya manajer? Tentu tidak. Kalau seandainya itu, mungkin orang akan berebut menjadi kepala, berebut jadi ketua. Kalau seandainya ukuran kemuliaan di sisi Allah itu karena jabatan, ternyata tidak. Apakah dengan harta kemudian membuat kita paling mulia di hadapan Allah? Jawabannya juga tidak. Namun nanti pada kondisi tertentu harta itu membuat kita mulia di hadapan Allah. Maka sama, laki-laki perempuan sama di hadapan Allah. Allah menegaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 97, apa kata Allah? Man amila salihan min dzakarin aw untha. Siapa yang mengerjakan amal saleh dari laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, dia dalam keadaan beriman, laki-laki perempuan yang beriman yang beramal soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Apa kata Allah? Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dalam ayat ini Allah jelaskan, siapapun kamu, selama kamu beriman kepada Allah, laki-laki perempuan, yang kamu percaya bahwa Allah Tuhanmu, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, engkau percaya dengan adanya hari kiamat, engkau melakukan salat, mengeluarkan zakat, mampu melaksanakan ibadah haji, kamu berpuasa di bulan Ramadan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kamu kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Selain kehidupan yang baik Allah tadi berikan kepada mereka, Allah berikan balasan berupa pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir Al-Qur'anul Azim menjelaskan bahwa orang mukmin yang melakukan kebajikan laki-laki dan perempuan, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Selain itu, dalam Quran surah An-Nisa ayat 124 Allah katakan, wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha ulaika yadkhulunal jannah. Laki-laki perempuan yang beriman, wa huwa mu'min, beriman, dia melakukan amal saleh, ulaika yadkhulunal jannah, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Ini alasan yang keempat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasan yang kelima, bahwa derajat manusia sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah kadar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama. Yang tadi kita sampaikan, apapun jabatanmu di sini, ini yang ngomong ini, yang dipanggil ustadz ini, belum tentu mulia di hadapan Allah. Ya, bisa saja yang mendengarkan ini lebih mulia di hadapan Allah. Siapapun dia, yang dipanggil kiai, yang dipanggil ustadz, yang dipanggil habib, yang dipanggil gus, yang dipanggil apapun, tidak menentukan mereka paling mulia di hadapan Allah. Derajat kita semua sama. Ya. Bahkan orang yang menyampaikan ini lebih berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kenapa? Jangan sampai kamu mengatakan sesuatu, kamu sendiri yang melakukannya.
Kamu mengatakan tentang larangan-larangan Allah, jangan begini, tetapi kamu orang yang pertama kali melakukannya, amat besar kebencian Allah. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Besar murka Allah pada orang yang mengatakan tetapi dia tidak melakukannya. Makanya ya, mau jadi ustadz, Pak, pikir-pikir dulu. Ya, kalau kita udah siap dengan apa? Amal kita bahwa saya insya Allah ketika saya menyampaikan sesuatu, saya akan melakukannya, silakan. Tapi kalau hanya sekedar kita bisa retorika, bisa bicara, bisa menyampaikan, tapi nggak bisa berbuat apa-apa, jangan. Ya, berat, Pak. Ya. Karena ada satu riwayat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah tanya kepadanya, "Dengan apa engkau masuk surga?" Dia mengatakan apa? Dengan amal saleh bacaan Al-Qur'anku. Kata Allah, "Kadzabta, kau berdusta. Kamu membaca Al-Qur'an dengan irama yang bagus supaya didengar oleh orang-orang, kemudian kau mendapatkan pujian. Bukankah itu telah kamu dapatkan di dunia?" Bahaya, Pak. Kalau niatnya untuk apa? Dunia, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha." Wahai sekalian manusia, kata Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uba, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Ya. Kita bangsa Indonesia, tetangga kita Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam, Australia, Inggris dan lain sebagainya. Kita dijadikan apa? Berbangsa-bangsa. Wa qabail, jamak dari apa? Qabilah, jamaknya qabail, bersuku-suku. Ini yang hadir di sini sukunya beda. Jawa, ya, Sunda, apalagi Batak, Madura, ya. Kita dari suku yang berbeda-beda. Apakah kemudian orang yang dilahirkan di Brunei itu paling mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan orang yang lahir di Indonesia? Apakah kemudian orang Jawa lebih mulia di hadapan Allah dibandingkan orang Sunda? Tidak. Ya. Semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membuat kita mulia di hadapan Allah adalah ketakwaan. Meskipun kamu orang Jawa, kalau enggak bertakwa tidak akan mulia. Meskipun kamu orang Arab, kalau tidak bertakwa tidak akan mulia. Dari bangsa manapun kamu, dari suku manapun kamu, kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka kamulah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alasan yang kelima, bahwa derajat manusia sama di hadapan Allah. Nah, inilah 5 alasan kenapa kita menyampaikan tema ini, derajat manusia sama, jangan memperolok-olok. Sekarang kita masuk pada pembahasan Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Yang bawa Quran atau yang di HP-nya ada Quran Android bisa dibuka. Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Ada yang bisa bantu saya untuk membacakan ayatnya? Ada, Pak? Tafadhal, silakan. Ya? Ya, silakan. Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Ayat 11. Tes. Udah masuk ya? Fadhal Pak Turki.
hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang mengolok-olokan lebih baik dari mereka yang boleh jadi mereka yang diolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokan. Dan janganlah pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita yang diperolok-olokan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Baik, barakallahu fiik. Syukran. Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman. La yaskhar qaumun min qaum. Janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Boleh jadi, yang tadi dibacakan, boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Perempuan-perempuan jangan mengolok-olok perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum. Jangan kamu mencela diri kamu sendiri. Wala tanabazu bil alqab. Jangan memanggil dengan panggilan yang buruk. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Karena seburuk-buruk panggilan itu adalah panggilan fasik setelah beriman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak bertaubat kepada Allah dari perbuatan demikian, maka dia termasuk orang yang zalim. Jemaah yang dirahmati Allah, apa sebab turunnya ayat ini? Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Ada beberapa riwayat yang kita dapatkan yang disampaikan oleh para ulama tentang sebab turunnya ayat ini, atau disampaikan yang biasa kita kenal dengan asbabun nuzul. Imam Ad-Dakhak mengatakan bahwa Quran surah Al-Hujurat ayat 11 ini turun terkait ketika ada delegasi dari Bani Tamim yang datang ke Madinah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian kemewahan mereka, karena Bani Tamim dikenal sebagai orang yang mewah dan punya kecukupan yang harta banyak. Mereka datang menghadap Rasulullah. Namun pada saat yang sama terlihat di sisi Rasulullah sahabat-sahabat yang miskin, yang pakaiannya biasa saja. Di situ ada Ammar, di situ ada Khabbab, di situ ada Ibnu Fuhairah, di situ ada Bilal bin Rabah, di situ ada Suhaib, di situ ada Salman, di situ ada Salim Maula Abu Khudzaifah dan yang lainnya. Dilihat oleh delegasi Bani Tamim ini kemudian dihina. Mereka menghina sahabat-sahabat yang miskin tadi, dihina karena kemiskinannya. Bilal bin Rabah, siapa yang tidak kenal beliau? Ammar bin Yasir, mereka adalah sahabat yang miskin, dihina. Maka mereka yang menghina itu kemudian Allah turunkan ayat ini, la yashar qaumun min qaum. Janganlah menghina suatu kaum terhadap kaum yang lainnya. Itu menurut pendapat Imam Ad-Dakhak. Pendapat lain disampaikan
bahwa ayat ini turun terkait dengan sahabat Thabit bin Qais bin Syammas. Ya. Dia mendapatkan hinaan dengan mengatakan ibunya pada masa apa? Jahiliyah. Ibunya dicela pada masa jahiliyah, disebutkan kejelekan-kejelekannya pada masa jahiliyah. Thabit karena malu, kemudian dia menyembunyikan diri, dia tidak mau keluar, lalu turunlah Quran surah Al-Hujurat ini. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ada ulama mengatakan bahwa ayat ini turun terkait dengan Ikrimah bin Abu Jahal. Ketika Ikrimah sudah masuk Islam, dia datang ke Madinah sebagai seorang muslim karena dia sudah menyatakan keislamannya kepada Rasulullah. Nah, saat kaum muslimin yang ada di Madinah melihat Ikrimah, spontan mereka mengata-ngatai Ikrimah dengan mengatakan putra Fir'aun sudah datang. Putra Fir'aun sudah datang. Yang dimaksud mereka siapa? Ikrimah, karena Ikrimah ini anaknya Abu Jahal. Kemudian Ikrimah mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah, maka turunlah ayat ini. Nah, ini adalah beberapa pendapat terkait dengan turunnya Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Ada satu kesamaan dari beberapa riwayat ini, apa? Menghina, mengolok-olok. Kemudian Allah turunkan Quran surah Al-Hujurat ayat 11 ini. Jemaah dirahmati Allah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Quran surah Al-Hujurat ayat 11 ini? Satu, larangan merendahkan, menghina dan meremehkan orang lain. Itu yang pertama. Larangan merendahkan dan menghina, meremehkan orang lain. Kenapa? Allah katakan, asa ayyakunu khairam minhum. Inilah alasan kenapa orang beriman dilarang menghina. Boleh jadi orang yang kita olok-olok, orang yang kita hina, orang yang kita rendahkan lebih baik daripada kita yang menghina, yang mengolok-olok. Ya, boleh jadi. Ya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Abu Nuaim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba ash'ata aghbara dhi timraini tanbu anhu a'yunun nas. Boleh jadi, kata Rasulullah, seseorang yang lusuh, yang berpakaian compang-camping usang, yang dimana mata enggan untuk memandangnya, dicuekin, dibuli, lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Seandainya dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan mewujudkannya. Artinya apa? Bahwa ada kemuliaan yang manusia tidak tahu tentang seseorang. Maka jangan sekali-kali kita merendahkan, kemudian ada orang yang baru kita lihat dengan pakaian yang biasa-biasa saja, yang mungkin menurut kita udah enggak modernis, yang ketinggalan zaman, ya, yang mungkin menurut kita lusuh, enggak pernah disetrika, ya. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Namun jika seandainya mereka bersumpah atas nama Allah, Allah akan mewujudkan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kita. Allah tidak melihat kepada harta kita. Allah tidak melihat kepada ketampanan, kegantengan kita. Allah enggak lihat. Ya. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah, Inna Allah azza wa jalla la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kamu. Allah enggak lihat itu.
Mau kamu kaya, mau kamu miskin, mau kamu tampan, mau kamu buruk, mau kamu jelek, mau hitam, mau putih, Allah nggak peduli. Allah nggak lihat. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan kamu. Ya. Kadang kita dengar ada orang sok ganteng. Sok ganteng itu maksudnya jangan membanggakan kegantengan, karena itu tidak akan dilihat oleh Allah. Kemudian kadang kalau misalkan kita kepada kadang kita kurang pede dengan pakaian keislaman kita itu. Mau ke undangan, ya, karena ingin menyesuaikan dengan keadaan, akhirnya tidak mau berpakaian secara islami, ya. Tapi sekali lagi, kalau kita kemudian istiqomah dengan pendirian terhadap pakaian kita dimanapun kita berada, maka kita tidak akan memandang apa penilaian manusia. Yang kita pandang bagaimana Allah menilai saya, ya. Bagaimana Allah menilai saya. Jadi yang dilihat oleh Allah itu adalah apa? Hati dan amal perbuatan kita. Yang kedua, pelajaran yang kita ambil dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11, larangan mencela dan mengolok-olok orang lain. Larangan mencela dan mengolok-olok orang lain. Apa kata Allah? Wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Maksudnya apa? Emang ada orang yang mencela dirinya sendiri? Tadi awal kita sampaikan, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu bersaudara dengan orang Islam. Kalau kita menghina orang lain, berarti sama kita menghina diri kita sendiri. Karena orang Islam itu adalah kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'da, seperti bangunan yang kokoh yang saling menguatkan. Kalau kita menghina orang lain, berarti kita menghina diri kita sendiri. Dalam ayat lain Allah katakan wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. Kenapa? Kalau kita bunuh orang berarti sama kita bunuh diri sendiri. Karena dia adalah saudara kita. Maka jangan mencela, jangan mendiskreditkan. Ya. Allah gunakan dalam ayat ini anfusakum, diri kamu sendiri. Karena kita adalah saudara. Maka tidak boleh mencela saudara yang lain, baik itu dengan ucapan, dengan tindakan ataupun dengan isyarat. Ya. Maka para pengumpat, pencela, mereka adalah orang yang tercela dan terlaknat. Allah katakan dalam Quran surah Al-Humazah ayat 1, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka setiap pengumpat lagi mencela, celaka. Ya. Humazatil lumazah. Ada dua yang Allah sebutkan di sini. Yang pertama humazah, yang kedua lumazah. Bedakan antara humazah dengan lumazah. Kalau humazah atau disebut dengan al-hamz, itu mencela dengan perbuatan, itu humazah. Mencela dengan perbuatan. Tapi kalau lumazah, al-lamaz, itu mencela dengan perkataan. Bedanya di situ. Tapi semuanya sama, mencela. Yang satu dengan perbuatan, yang satu dengan perkataan. Ya. Dalam Quran surah Al-Qalam ayat 11 Allah berfirman, hammazim masya'im binamim. Mereka suka mencela, berjalan kian kemari, kesana menyebarkan fitnah, menyebarkan berita bohong. Ya. Maksudnya apa? Menghina orang lain dengan mencela, kesana kemari diceritakan, dihina. Kamu tahu enggak? Dia itu orangnya begini, enggak becus kerjanya. Dia cuma datang,
duduk pulang, nggak ada hasilnya, diceritakan kemana-mana, diumbar, difitnah. Kadang kalau kita ngomong sama saudara kita, ini rahasia ya, jangan diomongin ke yang lain. Bilangnya sih rahasia, dia itu orangnya begini. Ngomong lagi ke yang lain, ini rahasia ya. Depannya apa? Rahasia. Ya, diceritakan, mengadu domba. Nah, ini disebut apa? Ya, al-lamz, menghina, mencela dengan perkataan, diceritakan tentang keburukan saudaranya. Apa bedanya antara asyukhriyah, menghina, dengan al-lamz? Apa maksudnya asyukhriyah? Yang tadi ayat 11, la yaskhar, yaskhar, atau sebut dengan asyukhriyah, itu menghina. Apa bedanya asyukhriyah dengan al-lamz, lumazah? Bedanya, asyukhriyah, yaskhar, dalam ayat 11 tadi, adalah merendahkan seseorang di hadapannya langsung. Merendahkan seseorang di hadapannya langsung dengan sesuatu yang dia terhina sehingga memanggil gelak tawa orang yang mendengar. Itu asyuhriyah. Saya hina orang, kemudian orang yang itu merasa terhina dan orang lain mendengar kemudian ketawa, itu namanya asyukhriyah. Paham ya Pak ya? Maaf kalau misalkan ada orang yang saya katakan goblok, bodoh, kemudian ketawa semua, itu asyukhriyah namanya. Kenapa? Karena di hadapannya langsung. Ya. Sedangkan al-lamz, lumazah, membuka aib seseorang kepada orang lain, baik dengan sesuatu yang kemudian memunculkan ketawa atau tidak, baik di hadapannya atau tidak, itu disebut dengan lumazah. Bedanya di situ. Ya, antara asyukhriyah dengan al-lamz. Maghrib sudah masuk belum? Ya, lewat 6. Jadi berdasarkan perbedaan tadi, maka al-lamz, lumazah itu lebih umum daripada asyukhriyah, yaskhar. Yang tadi ayat 11, la yaskhar, dengan Quran surah al-humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Ya, sama-sama mencela atau menghina. Yang ketiga, pelajaran yang dapat kita ambil dari Quran surah Al-Hujurat ayat 11, larangan memanggil dengan julukan yang tidak disukai oleh saudara kita. Ya. Wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian menjuluki sebagian lain dengan julukan yang tidak baik yang membuatnya marah. IQ jongkok, misalkan saudaranya dikatakan IQ jongkok, dusta. Pernah nggak dia ngukur IQ-nya? Jadi julukan-julukan panggilan yang membuat dia marah. Pendek, ya, hitam, ya, pincang, jelek. Jangan memanggil dengan julukan yang seperti ini. Ya. Di sini Allah menggunakan kata apa? Tanabuz, saling. An-nabz, an-nabz. Kalau tanabuz berarti ada dua belah pihak. Kalau an-nabz sendiri, kalau tanabuz saling. Ya, berarti di sini ada dua belah pihak. Di sini memberikan pengertian bahwa perbuatan ini terjadi antara dua orang. Karena sama-sama pihak membalas, memanggil dengan julukan yang tidak baik. Ya. Dan ini sering kita dengar hal seperti ini. Ya. Nah, kalau beda dengan al-lamz, kalau al-lamz itu muncul dari satu pihak saja. Dan pihak yang menjadi korban tadi butuh waktu untuk mencari aib seseorang sebagai balasan. Sedangkan tanabuz itu langsung pada saat itu. Langsung. Ya.
Kalau saya hina dia, dia membalas hinaan saya, itu namanya tanabus, saling menghina. Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang menghina ibunya sendiri? Ya. Kata Rasulullah, minal kabair, termasuk dosa besar, syatmur rajuli walidayhi, seseorang yang memaki orang tuanya sendiri. Termasuk dosa besar seseorang yang memaki orang tuanya sendiri. Qila, kemudian beliau ditanya, wa hal yasubbu ar-rajulu walidayhi ya Rasul, apakah ada seseorang yang menghina orang tuanya sendiri? Sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Tetapi Rasul mengatakan ada orang yang menghina orang tuanya sendiri. Qala na'am, ada, kata Rasulullah. Yasubbu abar rajul fayasubbu abahu, yaitu orang yang menghina bapak orang lain kemudian dia membalas menghina bapaknya. Itu sama dengan menghina bapak sendiri. Ya. Sama dengan menghina bapak sendiri. Wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu, dia menghina ibu orang lain kemudian orang lain menghina ibunya, berarti kita sama menghina ibu kita sendiri. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari juga Imam Muslim. Baik, kita break, nanti kita lanjutkan. Apa ancaman Allah kepada orang yang mencela dan mengolok-olok, agar kita bisa dengan semangat untuk menghindarinya? Kalau kita tahu ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang mencela dan mengolok-olok. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2581, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Kata Rasul, tahukah kalian siapa orang yang pailit? Pailit itu bangkrut, ya. Siapa orang yang bangkrut itu, kata Rasulullah. Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'. Menurut kami, wahai Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang atau harta benda. Itu versinya sahabat. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut atau pailit di kalangan umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Dia bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'ti qad syatama hadza. Namun di saat yang sama dia bawa pahala salatnya, dia bawa pahala puasa, zakatnya, di saat yang sama dia juga bawa dosanya pernah mencela saudaranya. Wa qadhafa hadza, dia menuduh tanpa bukti saudaranya melakukan kesalahan. Wa akala mala hadza, dia makan harta saudaranya. Wa syafaka dama hadza, dia pernah mengeluarkan darah, entah memukul, membunuh saudaranya. Wa daraba hadza, dia memukul saudaranya. Jadi ada dua keadaan, dia menghadap Allah, dia bawa pahala puasanya, salatnya, zakatnya, hajinya, umrohnya, dia bawa ke hadapan Allah. Saat yang sama dia bawa dosanya juga, mencela, menghina, merendahkan, mengejek, memakan harta saudaranya. Bagaimana keadaan orang ini? Fayu'ta hadza
min hasanatih. Lalu kebaikan-kebaikannya tadi, pahalanya tadi, puasa, salat, zakatnya tadi diambil, Pak. Diambil kebaikan-kebaikannya, kemudian diberikan kepada orang yang ia cela. Amal soleh yang ia lakukan di dunia itu diambil, diberikan kepada orang yang pernah ia hina, ia olok-olok. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaih. Jika kebaikan-kebaikannya itu tidak mencukupi terhadap dosa-dosa yang ia lakukan, sudah habis semua kebaikannya, enggak ada lagi yang mau diambil. Sementara kezalimannya masih ada, sementara dia pernah mencela saudaranya belum terbalaskan. Ukhida min khotoyahum. Diambillah keburukan-keburukan orang yang ia hina. Diambillah dosa-dosa orang yang ia lecehkan, orang ia olok-olok. Faturihat alaih, diberikan kepadanya, thumma turiha finnar, lalu dia dilemparkan ke neraka. Inilah orang yang apa tadi? Bangkrut. Jelas dikatakan bangkrut karena semua pahala kebaikannya habis. Diberikan kepada orang-orang yang ia pernah dulu hina di dunia. Ya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita yang masih hidup nih, yang dulu pernah mengolok-olok, yang dulu pernah menghina orang lain. Rasulullah ingatkan kita. Satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah apa? Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'. Barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya yang terkait dengan kehormatannya atau sesuatu apapun yang ia zalimi kepada saudaranya, falyatahallalhu, hendaklah mulai saat ini ia halalkan. Ia minta maaf kepada saudaranya. Kalau dulu kita pernah menghina, mengolok-olok orang lain, mulai saat ini kita minta maaf, kita halalkan. Qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Sebelum datangnya suatu hari di mana dinar dan dirham, uang itu tidak lagi berlaku. Maksudnya apa? Sebelum datangnya kematian, sebelum datangnya hari kiamat, hendaklah kita segera meminta maaf. Ya. In kana lahu 'amalun salih, jika dia memiliki amal saleh, ukhidha minhu biqadrin madlamati, akan diambil sesuai dengan kadar kezaliman yang ia pernah lakukan. Wa illam takun hasanat, jika dia tidak memiliki amal saleh, ukhidha min sayyiati sabihi fahumila alaihi, maka diambil keburukan orang yang ia hina, diberikan kepadanya. Ya. Kalau dosa kepada Allah cukup kita istighfar dan meminta ampun, taubat, selesai. Tapi kalau dosa kepada orang lain tidak cukup bertaubat kepada Allah, kita harus menghalalkan, minta maaf kepada orang tersebut. Pernah kita zalimi, pernah kita curangi, pernah kita tipu dan lain sebagainya, maka mulai saat ini kita minta maaf sebelum datangnya satu hari di mana terputus semua kebajikan kita. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ayat 12. Ayat 12 Quran surah Al-Hujurat. Baik, bisa dibacakan lagi Pak terjemahannya? Fadhal. Ayat 12. Surat Al-Hujurat ayat 12. Taib. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaramu yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha
penerima taubat lagi Maha Penyayang. Baik, syukran, barakallahu fiik. Sekarang kita masuk ke ayat 12-nya. Masih Quran surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Lagi-lagi yang dipanggil apa? Orang beriman. Wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu ada dosa. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, apakah suka di antara kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah menerima taubat lagi Maha Penyayang. Baik. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini? 1. Larangan berburuk sangka. Su'udzon. Ya. Su'udzon. Ada saudara kita hari ini enggak masuk kerja. Dia jalan-jalan tuh sama keluarganya. Dia sengaja itu enggak masuk. Karena sekarang kan ada kerjaan yang berat. Dia menghindar tuh biar enggak dapat kerjaan ini. Apa namanya? Su'udzon, itu prasangka. Taunya saudaranya sakit. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayatkan Imam Bukhari juga Imam Muslim, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhilah dari berburuk sangka, karena buruk sangka itu adalah sejelek-jelek, sedusta-dusta perkataan. Ya. Jadi buruk sangka itu sedusta-dusta perkataan. Kalau sesuatu terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita terhadap orang lain, jatuhnya apa? Prasangka buruk. Tadi ada orang tidak masuk karena tidak sesuai dengan keinginan kita, akhirnya kita berprasangka buruk. Datang pulang ke rumah, nggak ada makanan di rumah, di meja udah capek-capek kerja. Istri macam apa ini? Ngapain di rumah seharian? Ya. Langsung apa? Buruk sangka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Validasi dulu. Apa itu validasi? Tanya dulu. Mi, ini kenapa tidak ada makanan di meja ini? Tanya dulu. Ya. Mungkin istri kita punya alasan yang kita tidak tahu. Kecuali memang alasannya alasan yang melanggar syariat, nah baru mungkin. Oh iya, ya, Pak maaf. Seharian saya main TikTok. Nah, mungkin itu baru muncak tuh marahnya. Jadi tidak masak gara-gara main TikTok. Maaf ya, seharian hujan ya, dari pagi sampai sore, jadi saya nggak keluar. Nah kan mungkin syar'i alasannya kan. Ya, kayak sebelum pulang tanya dulu ada makanan nggak di rumah. Kalau ada, ya saya nggak beli. Kalau nggak ada baru beli. Jauhilah apa? Berburuk sangka. Maka yang harus kita kedepankan apa? Baik sangka, husnudzon. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12, diharamkannya at-tajassus, mencari-cari kejelekan dan kekurangan orang lain. Tajassus. Ya. Wala tajassasu, janganlah kalian mencari-cari aib dan kekurangan orang lain, mengekspos sesuatu yang mereka tutup-tutupi,
mengorek-ngorek berbagai rahasia mereka. Ya. Sengaja itu dicari-cari. Kenapa sudah 2 hari dia nggak masuk? Kenapa? Sengaja ditanya atasannya. Padahal dia nggak punya kewenangan, dia bukan bagian SDM. Nanya atasannya, 2 hari ini kenapa dia nggak masuk? Wah, jangan-jangan dia ini. Saya tahu dia masih marah sama saya. Sengaja ditanya sana, ditanya sini, ya, dicari kekurangannya. Ya, ini namanya apa? Tajasus, mencari-cari aib orang lain. Ini tidak boleh. Dia mencari-cari informasi dan mencuri pembicaraan. Di mana orang lain tidak mau kita mendengarnya, kita sengaja nguping. Ada 2 orang lagi ngobrol, karena kita kepo, bahasa sekarang kepo, jadi nguping tuh. Ya. Ini tidak boleh terjadi. Karena ini dulu dilakukan oleh orang-orang, mereka sengaja dari pintu ke pintu untuk mendengarkan pembicaraan orang lain. Ya. Ya kalau kita nggak diajak ngobrol ya nggak usah kepo. Kadang kita sendiri yang penasaran, ngomongin apa sih, kok saya nggak diajak. Nah ya udah, kalau nggak diajak ya udah nggak usah. Berarti orang itu nggak menginginkan kita tahu masalah itu. Ya. Dari Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, pernah berkhutbah, ya ma'syara man amana bilisani. Luar biasa sabda Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Wahai orang-orang yang beriman baru sebatas lisannya. Karena iman itu iqraru bil lisan, at-tasdiqu bil qalb, wal 'amalu bil arkan. Diucapkan dengan lisan, dibenarkan di dalam hati, dan diamalkan dalam perbuatan. Kata Rasul apa? Ya ma'syara man amana bilisani. Wahai orang-orang yang beriman hanya sebatas di lisannya. Kenapa? Walam yadkhulil imanu ila qalbi. Yang dimana iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Apa kata Rasulullah kepada orang yang beriman hanya sebatas di lisannya? La tattabi'u auratil muslimin. Janganlah kalian mencari-cari aib kaum muslimin. Fa innahu man taba'a auratil muslimin, karena sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari aib kaum muslimin, sengaja nguping, sengaja kepo, pengin tahu, fadhahahullahu fi qa'ri baitih, maka Allah akan membalasnya dengan mengekspos aibnya sekalipun ia berada di dalam rumahnya. Bayangkan, rumah rahasia kita akan Allah keluarkan rahasianya jika kita selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, dibahaya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pelajaran yang dapat kita ambil dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, diharamkannya perbuatan ghibah. Ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian dari kalian membicarakan sebagian yang lain dengan pembicaraan yang tidak ia sukai, ghibah. Ya. Menceritakan keburukan teman kita kepada orang lain. Ya. Ini namanya ghibah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pengertian ghibah dalam satu hadis riwayatkan Abu Dawud dan Tirmizi dari Ibnu Jarir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qila ya Rasulullah mal ghibah? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah, apakah ghibah itu? Qala, beliau menjawab, dzikru akhaka bima yakrahu. Ghibah itu adalah kamu membicarakan saudaramu dengan sesuatu yang tidak ia sukai. Kamu bicarakan dia enggak suka, tapi kamu bicarakan dia. Itu namanya ghibah.
Qila, beliau ditanya, afara'aita, bagaimana pendapatmu wahai Rasul, in kana fi akhihi ma aqul, jika seandainya apa yang aku katakan itu benar-benar ada pada saudara saya. Pak, teman saya kalau kerja tidur, ya, kalau ini lagi kerja tidur. Kita ceritakan pada atasan kita. Dan itu benar. Memang dia kalau dikit-dikit kerja tidur. Baru depan laptop 5 menit, 10 menit matanya udah sayup-sayup. Ini lagi kerja nih. Ketika ditegur sama atasannya, saya lagi konsentrasi Pak, jangan diganggu dulu. Benar dia begitu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in kana fihi ma taqul faqad igtabtah. Jika benar apa yang kamu katakan, itulah yang disebut ghibah. Ya. Tapi kan saya menyampaikan fakta Pak, benar. Tujuan saya adalah untuk memperbaiki dia. Bukan pada kapasitas kita untuk memperbaiki dia. Hanya karena kita ingin menceritakan kekurangannya, maka disebut ghibah. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahatuh. Tetapi jika apa yang kita katakan tidak sesuai dengan kenyataannya, ternyata dia enggak tidur. Dia hanya mikir aja, merenung kira-kira apa yang mau saya sampaikan lagi nih nanti. Maka engkau telah melakukan kebohongan, kata Rasulullah. Jatuhnya fitnah. Ya. Jatuhnya kepada fitnah. Dan ini ghibah ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin sudah menganggap biasa. Bahkan dijadikan sebagai bahan olok-olok, canda-canda dalam komedian, dalam stand up komedi, sudah menjadi hal yang lumrah. Ya. Dan lucu. Ketawa, terbahak-bahak ketika diceritakan kekurangan saudaranya. Kenapa? Menghasilkan sesuatu yang bikin ketawa, akhirnya muncul dusta-dusta. Ya. Diekspos menjadi sebuah tayangan acara. Apa kata Allah? Orang seperti ini. Ayuhibbu ahadukum, apakah kamu suka ayyakula lahma akhihi maita, makan daging saudaramu yang mati? Ini perumpamaan orang yang sering ghibah, seperti orang yang makan daging saudaranya yang sudah mati. Makan bangkainya, Pak. Suka enggak? Fakarihtumu, Allah katakan kamu enggak akan suka, kamu akan jijik makannya. Tapi itu perumpamaan orang yang suka menggibah, menceritakan keburukan saudaranya. Apalagi tujuannya demi popularitas. Sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, jilat atas, enggak peduli. Yang penting saya harus posisi saya aman, jabatan saya aman. Ya. Padahal dia telah memakan daging saudaranya yang telah mati. Fakarihtumu, kau akan merasa jijik untuk memakannya. Bagi orang-orang yang telah terlanjur melakukan ghibah, apa kata Allah? Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Yang kalian terbiasa melakukan ghibah, menceritakan aib saudaranya, takutlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah. Ya. Innallaha tawwabur rahim. Karena sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Bertaubat kepada Allah. Suatu ketika
Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an pernah menghina Bilal bin Rabah. Pernah menghina Bilal bin Rabah. Laqad ummuka a'jamin. Dikatakan ibunya adalah Arab a'jamin yang hitam dekil. Diceritakan kepada Rasulullah, wahai Rasul, saya mengatakan ini kepada Bilal. Kata Rasul apa? Engkau telah menghinanya. Saya ceritakan ibunya begini, engkau telah menghina ibunya. Kata Rasul apa? Maka sungguh pada dirimu masih tersimpan tradisi jahiliyah. Dikatakan kepada Salman oleh Rasulullah, ketika Salman Al-Farisi mendengar itu, langsung dia mengambil Bilal. Ya Bilal, la arfa, aku tidak akan mengangkat wajahku anit turab dari tanah sehingga engkau menginjaknya. Aku tidak akan mengangkat mukaku dari tanah, wahai Bilal, sebelum engkau menginjak-nginjaknya atas kesalahan yang aku lakukan kepadamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Saking nyeselnya dia mengolok Bilal, menghina Bilal, ya, sampai Salman mengatakan, injak mukaku wahai Bilal. Dalam riwayat lain dari Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Safiyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita kepada Rasulullah tentang Safiyah. Aisyah mengatakan begini kepada Rasulullah, Safiyah itu orangnya begini-begini. Maksudnya Safiyah itu orangnya pendek. Diceritakan oleh Aisyah kepada Rasulullah, Safiyah itu pendek. Apa kata Rasul ketika mendengar Aisyah mengatakan demikian? Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazathu. Wahai Aisyah, kamu benar-benar telah mengucapkan perkataan yang seandainya perkataan itu dicampurkan dengan air laut, niscaya air laut itu akan berubah. Saking dahsyatnya pengaruh ghibah. Ya, sampai Rasulullah mengatakan bahwa jika seandainya ia dicampurkan ke dalam air laut, maka air laut itu akan berubah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan, penjelasan beliau terdapat dalam syarah Sahih Muslim. Beliau menjelaskan bahwa ada 6 keadaan yang dibolehkan menyebutkan aib orang lain. Ada 6 keadaan dibolehkan menyebut aib orang lain. Yang pertama, mengadu tindak kezaliman kepada penguasa atau pada pihak yang berwenang. Misalkan kita lapor polisi. Gimana kalau mau lapor nggak disebutkan apa kesalahannya? Pak, lapor Pak. Apa? Saya nggak enak Pak menyebutkan apa. Saya nggak enak Pak menyebutkan. Saya takut ghibah Pak kalau menyebutkan. Ya gimana mau dilaporkan kalau kita tidak menyebutkan apa kekurangannya, apa yang dilakukan oleh saudara kita. Nah, pada kondisi seperti ini Imam Nawawi mengatakan bahwa inilah ghibah yang dibolehkan. Lapor Pak. Ya, saya kehilangan motor Pak. Setelah saya lihat CCTV di rumah, yang maling itu tetangga saya Pak. Laporkan, itu yang dibolehkan. Itulah ghibah yang dibolehkan. Tentu kepada siapa? Kepada pihak yang berwenang, kepada penguasa. Yang kedua, meminta tolong agar dihilangkan dari perbuatan mungkar, dan untuk membuat orang yang berbuat kemungkaran tersebut kepada jalan yang benar. Misalkan gini, kita minta tolong kepada orang lain untuk mengingatkan saudara kita
Karena kita tidak punya kuasa untuk mengingatkan dia, kita minta tolong kepada orang yang memiliki kemampuan untuk mengingatkan. Tolong dong teman saya. Kenapa teman kamu? Dia akhir-akhir ini saya lihat nggak pernah sholat, ya, nggak pernah sholat. Saya sih udah tanya, katanya dia sholat, ya. Tapi yang saya perhatikan dia nggak sholat. Tolong dong ingetin. Ini boleh. Hanya sebatas memberikan apa? Peringatan, ya, agar dia tidak berbuat kemungkaran. Yang ketiga, dibolehkannya menyebutkan aib orang lain pada saat meminta fatwa. Misalkan kita datang kepada seorang yang kita anggap punya kemampuan untuk memberikan fatwa. Ustaz, Kiai, saya punya saudara 3. Ya, saya punya saudara 3. Bapak saya kemarin baru meninggal. Dia meninggalkan 1 rumah, 3 mobil, uang sekian, harta bergerak, apa tidak bergerak, sekian disebutkan. Tapi ini saudara saya yang pertama, dia nggak mau dibagi, dia mau menguasai semua, dia serakah, dia pingin ambil. Kita minta fatwa, itu boleh. Ya. Yang keempat, mengingatkan kaum muslimin terhadap satu kejelekan seperti mengungkapkan jeleknya hafalan seorang perawi hadis. Ini boleh. Kadang kita mendengar haddatsana Abu Musa, haddatsana Hudzaifah, haddatsana dan lain sebagainya. Dan itu boleh disebutkan. Dia terkenal sebagai orang yang pendusta, maka tidak boleh diterima hadisnya. Dia orang yang suka lupa hafalannya, dia orang yang suka begini-begini, itu tidak mengapa. Karena terkait dengan hadis, satu berita, ya, terkait dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, membicarakan orang yang terang-terangan berbuat maksiat dan bid'ah terhadap maksiat atau bid'ah yang ia lakukan, bukan pada masalah lainnya. Orang yang terang-terangan berbuat maksiat dan bid'ah. Ada satu kelompok yang terang-terangan berbuat bid'ah, menjadikan kuburan sebagai tempat mereka meminta-minta, berwasilah dan lain sebagainya. Ini terang-terangan, tidak mengapa disebutkan. Tapi sebatas perbuatan bid'ahnya itu, tidak boleh merembet kepada masalah pribadi yang lain. Ada orang terang-terangan berbuat maksiat, minum minuman keras, bahkan dikenal di tengah kampungnya dia bermaksiat, dia minum minuman keras sampai mabuk malam-malam. Itu boleh. Tapi sebatas apa yang ia lakukan. Yang keenam, menyebut orang lain dengan sebutan yang sudah ma'ruf. Sudah ma'ruf itu sudah dikenal dengan seperti misalkan begini. Karena di kampung kita, di RT kita ada mirip nama orang. Ada 3 orang yang mirip namanya. Misalkan namanya apa? Siapa? Joni lah. Ada Joni nggak di sini? Ada Joni nggak? Nggak ada ya? Misalkan di satu RT itu ada namanya Joni 3. Ada 3 Joni. Yang satu Joni ini kebetulan dia pincang. Nah, maka kalau kita sebutkan ingin mengenal si Joni yang kita maksud, Joni si pincang, itu boleh kalau sudah ma'ruf dan dia tidak marah dengan dipanggil hal demikian. Tapi hanya sebatas ketika saat ada orang yang bertanya, Pak, ini RT 3 RW 5 ya? Betul. Kenapa? Ini ada paket atas nama Joni. Nah, Joni yang mana nih? Ya. Tapi di sini disebutkan, Pak, alamatnya dia menulis sendiri Joni si pincang. Oh, Joni si pincang. Nih, pergi ke 3 rumah, silakan. Dia sendiri mengenalkan dirinya Joni si pincang. Sudah ma'ruf dan dia tidak marah. Imam Nawawi mengatakan itu boleh, tapi hanya sebatas itu. Ya, kalau kasusnya tadi misalkan namanya beberapa sama dan tinggal di satu tempat yang sama.
Namun jika ada ucapan yang lebih bagus, maka itu juga lebih baik. Misalkan Joni si ganteng, berarti Joni yang lainnya nggak ganteng. Ya, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga menggelari para sahabat dengan gelar yang baik. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, ya, Utsman Dzun-Nurain, Ali bin Abi Thalib Abu Turab. Kan ada gelar-gelar yang memang dijuluki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi itu sifatnya kebaikan. Ya, baik. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan tentang larangan mengolok-olok sudah kita kupas dari Quran surah Al-Hujurat ayat 10, ayat 11, ayat 12 dan ayat 13. Nah, intinya ayat ini saling berkaitan. Pertama, Allah di ayat 10 menjelaskan tentang persaudaraan. Kemudian di ayat 11 Allah melarang kita mengolok-olok, menghina, ya. Kemudian ayat 12 tadi Allah melarang kita untuk suudzon, gibah dan lain sebagainya. Kemudian di ayat 13 Allah katakan bahwa kita ini semua sama, baik laki-laki, baik perempuan, kita sama di hadapan Allah, baik itu bangsa yang mana, baik itu suku yang mana. Yang membedakan kita di sisi Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah. Taib, jamaah, barangkali ada yang mau ditambahkan, mau disampaikan, atau ada sedikit yang mau dikoreksi dari apa yang Anda sampaikan. Fadhol, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, menceritakan tentang sejarah seseorang yang dulu misalnya pernah ya dia melakukan kejahatan gitu, supaya nanti diketahui oleh jadi pelajaran bagi ponakan atau anak kita, gimana itu? Taib. Bagaimana dengan orang kemudian yang masa lalunya dalam catatan sejarah, misalkan Fir'aun, Qarun, Abu Lahab, Abu Jahal, itu bagaimana? Ya, Allah aja sendiri menceritakan kejelekan mereka di dalam Al-Quran. Itu jelas. Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi, perhatikanlah, pelajarilah, ya, bagaimana akibat-akibat orang-orang yang dulu mendustakan ayat-ayat Allah. Boleh, karena Allah sendiri menceritakan memang di dalam Al-Quran. Fir'aun dengan tegas Allah teriakakan tentang siapa dia, ya. Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, ya. Qala ana rabbukumul a'la. Qarun, di mana dia mengatakan bahwa hartanya itu adalah milik dia, tidak ada campur tangan Allah, lalu Allah azab. Allah katakan Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Semua diceritakan oleh Allah. Kenapa? Tujuannya agar menjadi pelajaran bagi kita bahwa Allah mengazab orang-orang yang membangkang, orang-orang yang menganggap dirinya serba bisa, orang-orang yang sombong. Allah adab. Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadisnya juga menceritakan orang-orang seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Jadi boleh, ya. Taib, fadal, barangkali ada yang mau disampaikan lagi. Ya, apa Ustaz? Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Hujurat ayat 11, Ustaz, itu ada salah satu potongan artinya yang boleh jadi perempuan dari awal, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan yang lain. Kenapa perempuan, Ustaz?
Taib. Ada apa ditekanin di perempuan? Ada apa dengan Iya. perempuan? Kasih tat. Taib. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Dan janganlah perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Pertanyaannya, ada apa dengan perempuan? Nah, ini menarik nih. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca sejarah mulai dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ketika beliau diciptakan oleh Allah, beliau minta pasangan, maka Allah kabulkan permintaannya sehingga dia diberikan pasangan Hawa, maka tinggallah mereka di dalam surga berdua. Siapa yang kemudian menyebabkan Nabi Adam diturunkan ke dunia dan dikeluarkan dari surga? Jawabannya adalah perempuan. Karena Nabi Adam mendapatkan godaan yang begitu dahsyat dari iblis, syaitan, namun tak mempan. Tapi ketika istrinya, maka istrinya pun tergoda. Ya, setelah istrinya menyampaikan kepada Nabi Adam, berarti iblis lebih hebat daripada perempuan. Ya, ternyata Nabi Adam bisa terpengaruh, tergoda oleh istrinya. Dan pada saat itulah yang kemudian mereka menyebabkan diturunkan ke muka bumi. Nah, jadi perempuan ini memang makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, memiliki keunikan tersendiri. Ya, dari segi derajat kita sama dengan perempuan. Tetapi dalam beberapa hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, salah satunya adalah kebanyakan penghuni neraka itu dari perempuan. Kebanyakan penghuni neraka itu dari perempuan. Nah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, barang siapa di antara kalian perempuan yang bisa menjaga kemaluannya dan bisa menjaga lisannya, maka dia dijamin masuk surga. Ya. Maka inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala lebih khusus menyebutkan perempuan. Perempuan itu memang susah dikendalikan lisannya. Ya, sama-sama mafhum lah ya. Jadi susah untuk dikendalikan lisannya. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, perempuan lebih dikhususkan di sini. Ya. Karena perempuan itu susah untuk dikendalikan lisannya untuk membicarakan aib orang lain, menghina orang lain, mencela orang lain. Maka di dalam ayat ini, kasus menghina, mengolok-olok itu Allah pisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Tidak dijadikan satu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang amal soleh, di situ Allah menyebutkan satu kesatuan paket amal soleh baik laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam ayat ini Allah pertama kali menyebutkan kaum laki-laki, baru Allah kemudian menyebutkan kaum perempuan secara khusus. Berarti ada pesan tersendiri bahwa perempuan itu lebih banyak melakukan hal demikian dibandingkan dengan laki-laki. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau misalnya kita dikasih sesuatu amanat misalnya, jadi dalam suatu organisasi misalnya kita ada satu karyawan misalnya yang A terlilit masalah gitu kan. Nah, karyawan itu kita selaku organisasi bagaimana caranya supaya karyawan itu diringankan hukumannya gitu kan, walaupun karyawan itu misalnya berbuat yang di luar dari kewajaran.
Gitu. Akhirnya dia cerita gitu kan. Setelah kita telaah masalahnya, kita kan harus diskusi dengan beberapa banyak orang. Dengan diskusi itu kan berarti kan aib yang kita keluarkan karyawan itu. Nah, dalam posisi-posisi itu bagaimana ya kita ya? Apakah kita diperbolehkan untuk mencari sumber-sumber supaya karyawan ini seminimal mungkin mendapat punishment-nya gitu Tad. Itu aja Tad. Terima kasih. Syukron. Baik. Di dalam satu pekerjaan tentu kita akan menemukan berbagai macam orang. Misalkan kita satu tim, dalam satu tim itu katakanlah ada 10 orang yang dimana ditugaskan untuk menyelesaikan pekerjaan bagian tertentu. Tentu yang harus pertama kali kita lakukan adalah lihat standar operasional kerja kita. Itu jadi julukan dulu. Lihat standar operasional kerja kita. Kalau saya bekerja sesuai dengan SOP, berarti saya merasa bahwa diri saya telah benar. Kemudian karena kita ada satu tim ini, ada satu teman kita yang tidak sesuai dengan standar operasional yang sudah ditentukan. Kalau antum kedudukannya dalam satu tim itu sebagai ketua, maka antum punya kewajiban untuk bagaimana mengingatkan anggota antum yang tidak sesuai dengan standar. Itu kewajiban antum. Misalkan yang harusnya selesai pekerjaan itu dalam satu hari sekian, tiba-tiba menjadi tidak sesuai target. Yang harusnya misalkan kita harus bisa menyelesaikan satu mobil dalam sehari, misalkan ada 10, 20 dan lain sebagainya, tiba-tiba dalam sehari itu tidak mencapai target karena antum setelah evaluasi ternyata penyebabnya ada pada satu orang. Dia tidak bekerja sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Antum sebagai ketua wajib hukumnya untuk klarifikasi dan validasi, bertanya, tabayyun. Paham ya? Tanya, wahai saudaraku, akhi, apapun sebutannya, kenapa? Ada apa denganmu? Kenapa akhir-akhir ini saya melihat kamu etos kerjanya menjadi berkurang dan sebagainya. Setelah dia menganggap antum sebagai ketua, dia ceritakan masalahnya. Saya terlilit pinjol. Pinjaman online. Akhirnya etos kerjanya menurun, kepikiran. Ya. Karena antum sudah tahu sebagai ketua, apa yang harus antum lakukan? Antum tidak punya kewenangan misalkan, ya, hanya sebatas mengingatkan, jangan begitu. Itu tidak boleh. Dampaknya kepada anak, istri dan lain sebagainya. Antum sudah sampaikan itu. Apakah bisa menyelesaikan masalah? Apakah antum dengan nasihati kemudian masalahnya jadi selesai? Tentu tidak. Antum sampaikan kepada orang di atas antum yang punya kewenangan, misalkan bagian SDM. Sebagai ketua kelompok antum ceritakan, salah satu anggota saya ada etos kerjanya menurun karena terlilit pinjol. Tujuan antum bukan menceritakan kejelekannya, tapi mencari solusi. Dan itu benar tadi yang kita sampaikan, sebab bolehnya menceritakan aib seseorang. Itu boleh. Tapi hanya sebatas itu. Jangan ditambah-tambah. Emang dia seperti itu, Pak. Saya udah ingetin. Ya, baru kemarin belum selesai kredit motor mau ngambil lagi. Baru ini mau ngambil lagi. Kemarin istrinya dibeliin iPhone, dia paksa minjol, Pak. Jangan ditambah-tambah. Kalau antum tambah-tambah, antum yang dosa. Ngompor-ngomporin bahasanya. Jadi boleh. Tujuannya apa tadi? Mencari solusi. Ya, agar dia bisa kita bantu dan ia keluar dari masalahnya sehingga etos kerjanya kembali semangat. Jadi boleh, Pak. Nah, kalau misalkan sudah tidak bisa bantu dia menjadi DPO, ya kita harus serahkan kepada pihak yang berwajib. Kita tidak boleh lindungi. Kita serahkan kepada pihak yang
berwajib. Allahu a'lam bishawab. Jadi boleh Pak, silahkan ya. Satu lagi Fadal. nambah. Kalau di tempat kita kan biasanya kalau di Januari atau di Juli ada pergantian pimpinan Tat. Baik. Padahal teman kita kan orangnya itu saja. Kasusnya pun sama gitu. Ada misalnya yang tadi karyawan A. Ketika kita pimpinan yang lama kita bisa maksudnya cincai apa bahasanya ya? Cincai ya. Jadi walaupun dia nggak masuk pakai surat dokter berkali-kali, karena kita bisa cincai bahasanya sama atasan, akhirnya dia tidak dikasihkan misalnya SP gitu. Ketika pergantian pimpinan, kita kan mau nggak mau harus menceritakan karyawan yang A-nya ini, Tat. Yang tadi Ustadz bilang nggak apa-apa sebenarnya, tapi kalau manusia sih biasanya ditambahin, Tat. A jadi Z gitu ya. Itulah dosa kita ya, dosa saya khususnya. Nah gitu. Akhirnya yang karena pimpinan yang baru ini dia sesuai dengan rule-nya. Nah awalnya teman kita ini walaupun jarang masuk, tapi etos kerjanya bisa dibilang lumayan bagus. Ketika ganti pimpinan, dikasih punishment, makin memburuk. Akhirnya yang kena kan kita juga nih dalam satu tim, gitu Tat. Dengan pergantian pimpinan gitu, apakah kita bisa atau boleh dalam tanda petik berbohong untuk kebaikan tim kita, gitu Tat? Itu aja sih Tat. Baik. Pertama kita harus luruskan niat kita dulu. Kita harus luruskan niat kita. Apa niat kita melakukan hal demikian? Kalau niat kita adalah untuk menjatuhkan teman kita, sebaiknya kita berlindung kepada Allah, jangan sampai itu terjadi. Tetapi kalau niat kita adalah untuk memperbaiki dan merasa bertanggung jawab atas kelompok kita, agar kelompok kita kemudian menjadi lebih baik, maka itu adalah niat yang baik yang perlu dilakukan. Tetapi tidak semua niat baik itu kemudian harus disamakan dengan perbuatan yang tidak baik. Paham? Niat baik itu harus selaras dengan perbuatan baik. Contohnya begini, ya, antum tahu kalau teman antum kalau tidak masuk sengaja kemudian bikin surat dokter biar tidak dianggap bolos, padahal itu buatannya saja, dia tidak sakit, sengaja nggak sakit kemudian bikin surat dokter. Antum tahu, nanya kepada hati nurani kita, benar apa tidak demikian? Tentu hal demikian tidak dibenarkan. Nah kalau antum kemudian mendukung, berarti antum sama mendukung sesuatu hal yang buruk. Tetapi kalau antum tidak terima, antum pinginnya dia harus jujur, karena antum tidak punya kuasa untuk menegur dia, antum sampaikan pada atasan antum bagaimana supaya dia bisa berubah agar tidak demikian. Itulah yang tadi salah satu alasan disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Boleh, tapi ingat sebatas masalah yang tadi kita sampaikan, tidak boleh melebar kepada masalah yang lain, ya. Jadi misalkan kalau dengan atasan pertama kita bisa cincai lah, ya, kita bisa cincai, bisa nego, ini boleh, ya silahkan aja, kirim surat dikasih absen dan lain sebagainya, oleh, oke lah ya. Tetapi kemudian pimpinan berikutnya tidak mau begitu, ya, tidak mau ada istilah nego-negoan. Nah kemudian dengan hal yang sama antum sampaikan kepada pimpinan antum bahwa teman saya sengaja tidak masuk. Tentu antum sampaikan jika, sekali lagi, jika pimpinan antum sudah melakukan klarifikasi. Bukan antum ya, pimpinan, ya, pimpinan antum sudah melakukan klarifikasi kepada orang yang bersangkutan. Ternyata setelah ditanya dia melakukan hal demikian, dia tidak masuk karena benar-benar sakit, namun terjadi berulang kali dan pimpinan antum tidak tahu, ya, maka untuk kemaslahatan tadi antum tidak mengapa menceritakannya dengan niat tadi untuk apa? Kebaikan satu kelompok.
Tapi sekali lagi ingat bahwa kita fokus pada masalahnya, bukan merembet kepada hal lain sampai bawa-bawa keluarganya, anaknya, istrinya, itu tidak boleh. Sekali lagi niatnya apa? Untuk kebaikan kerja, bukan mencari popularitas, bukan mencari nyari simpati dan lain sebagainya. Ya, kalau niat kita itu kita berlindung kepada Allah jangan sampai terjadi. Niat kita adalah untuk kebaikan tim kita agar menjadi solid. Allahu a'lam. Ustaz, nanya satu lagi boleh Ustaz? Baik. 2 menit. Ini Ustaz, ada suatu pertanyaan merupakan suatu dilema problem di perusahaan. Jadi kami punya tim, ada satu karyawan yang secara etika, moral itu tidak baik, melakukan suatu kecurangan dalam hal pekerjaan untuk kepentingan pribadi. Saya mengetahui hal itu, tetapi saya simpan selama 1 tahun. Artinya selama orang tersebut masih bekerja, saya pura-pura tidak tahu. Artinya untuk menyimpan sesuatu yang tidak baik di hubungan kerja antar kita. Tetapi saya berniat setelah dia nanti pensiun, semua itu akan kita informasikan kepada pimpinan kami. Dalam hal demikian dibenarkan nggak Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang antum lakukan sekarang itu udah benar. Hanya antum yang tahu kalau dia berbuat demikian. Dan antum merasa tidak ada kerugian yang dialami. Mungkin misalkan fine-fine saja, baik-baik saja, semua berjalan dengan normal, meskipun dia melakukan kecurangan demikian dan lain sebagainya. Antum tahu. Ya. Kalau antum menutupi kesalahannya, maka Allah akan tutupi kesalahan antum di dunia dan di akhirat. Tetapi antum punya kewajiban untuk menyampaikan ke dia. Tidak hanya berhenti hanya sekedar tahu. Harus kita sampaikan kepada dia, saya melihat kamu melakukan demikian. Tolong hentikan. Ya, hanya saya dan Allah yang tahu masalah ini. Saya tidak akan ceritakan masalah ini, biarlah menjadi rahasia saya dan hanya Allah yang tahu, tapi saya berharap kamu berubah. Cukup. Enggak sampai pensiun pun antum jangan ceritakan. Kecuali memang ada kerugian besar sampai kemudian diaudit sampai diaudit, ini kenapa, apa penyebabnya kerugiannya, diaudit nggak ketemu, kalau tidak diselesaikan akan menyebabkan kerugian lebih besar, baru kita ceritakan. Tetapi kalau tidak ada efeknya, tidak ada dampaknya, berjalan begitu saja, maka Allah akan tutupi keburukan kita. Kata Rasulullah, "Waman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Tapi nggak usah diceritakan ya Pak, kalau udah pensiun biarin aja terus. Allahu a'lam. Taib jemaah rahmati Allah, demikian kajian kita. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.